Bintaro TV. Kepala Perwakilan Bank Indonesia atau BI Provinsi Aceh bersama Direktur Usaha Coklat TPD Jaya melakukan pertemuan dengan kelompok tani buket coklat atau kakao di Desa Sukadamai, Sare Aceh Besar Selasa 11 Januari 2022. Pertemuan yang berlangsung secara sederhana di tengah perkebunan coklat untuk mencapai solusi dalam beberapa hal, diantaranya peningkatan hasil panen, perawatan pemasaran di dalam ataupun di luar negeri yaitu ekspor. Akris Sarwani, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh mengatakan, tahun 2021 perekonomian Aceh mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020, yang salah satunya di bidang komoditi coklat yang dulu hanya berkisar di dalam negeri, tahun 2021 sudah menembus mancanegara seperti ke Jepang. Berikut ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi sampai dengan siang hari ini kita duduk-duduk bersama antara petani kakao di Sare dan juga dengan para pengolah sekaligus pengepul biji kakao yang kita bersama Bank Indonesia kita duduk bareng untuk merencanakan apa yang bisa kita lakukan di 2022 yang akan mengintegrasikan dari hulu dari para petani nanti untuk bisa diolah dan juga bisa diekspor. Kita tadi membahas bagaimana di masing-masing pihak itu sebelah menceritakan kendalanya, menceritakan tantangannya, dan bagaimana nanti ke depannya untuk bisa tujuan nanti memenuhi pasar ekspor, memenuhi pasar lokal, dan juga mendapatkan harga yang paling baik dari petani, baik dari pengepul maupun nanti diekspor, itu bisa kita rencanakan. Yang kedua adalah kita membuat rencana sebenarnya yang paling bisa kita lakukan dengan tentunya kita tidak muluk-muluk, kita memulai dari yang benar-benar bisa kita lakukan. Seperti contoh hari ini kita ketemu dengan kelompok Pak Suryanto dari Saryanto dari Sare yang mereka dengan praktek yang ada di sini, ada yang dengan penanaman organik, kemudian juga mereka sudah mempraktekkan seperti apa kapasitasnya. Setelah kita cek dengan kendalanya seperti apa, kemampuannya seperti apa, insya Allah mereka bisa membuat sebuah perencanaan untuk paling tidak dengan 70 hektar itu bisa optimal menghasilkan 1,8 ton per tahun, dan kira-kira di puncaknya di bulan 9, 10, 11, 12 itu mungkin nanti menjadi puncak produksinya, yang juga nanti akan menjadi informasi bagi para pengepul dan pelaku ekspor untuk bisa diserap dan untuk bisa diolah maupun diekspor. Dengan demikian perencanaan dari awal ini membuat komitmen, membuat kita bersama-sama bisa mulai nanti ini akhirnya mengenalkan Aceh ini kembali sebagai produsen kakao yang memang kualitasnya sudah diakui di nasional maupun internasional. Di kesempatan yang sama, salah satu petani yang juga pengusaha sukses di bidang pengembangan coklat mengatakan, para petani khususnya petani kakao butuh bantuan dan suatu sandaran yang bisa jadi pegangan sehingga ada suatu kepastian dalam hal pemasaran. Karena prospek pasar sangat memungkinkan kakao tersebut menjadi komoditi ekspor. Karena selama ini sangat kurang perhatian, apalagi pembinaan dari pihak-pihak terkait terhadap petani kakao. Alhamdulillah sekarang sudah ada BI yang memiliki program khusus dalam pengembangan komoditi ekspor kakao, kata Irwan Ibrahim. Berikut kutipannya. Jadi di kondisi petani dimanapun merasa. Ya, kita melihat pada hari ini memang telah pelaksananya sebuah acara, memang agendanya lebih tersilaturahmi. Tapi di sini kita dapat mengambil tadi bahwa kita membicarakan peluang dan tantangan. Tapi tantangan itu butuh solusi. Jadi kita sudah banyak membicarakan solusi tadi. Mudah-mudahan ya ini bisa terrealisasi ke depan, karena kita melihat potensi pasar nggak mesti pengolahan juga biji kakao itu sangat besar dan punya potensi dan peluang besar di baik lokal maupun internasional ke depan. Namun demikian juga di sini harus berawal mulai daripada budidaya daripada hasil produksi petaninya. Jadi tadi kita banyak melihat membahas kita tentang di petaninya sampai ke pasar. Jadi alhamdulillah mungkin dengan adanya kegiatan di BI ini
kita menyimpulkan suatu hal yang memang sangat luar biasa, karena kita juga seorang petani ya, pernah merasakan bagaimana petani. Mungkin dengan ada pendampingan, dengan ada kunjungan yang demikian, ya kita sudah merasa termotivasi untuk terus berperjuangkan. Nah di sini juga kita sangat berharap bukan hanya kepada BI, juga kepada yang lain, kita pribadi juga ke depan bagaimana terus melakukan bagaimana membangkitkan perkakuan Aceh kembali sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, itu yang kan. Dan juga kita berharap ke depan bukan cuma Sare dan juga ke tempat lain, mudah-mudahan BI juga akan terjun ke daerah. Tujuannya apa? Di saat kita ada permintaan, kita sudah punya pegangan, oh titik ini sudah punya suatu kekuatan hingga kita bisa mempunyai nilai jual ini. Ya mungkin demikian ya pandangan saya, dan inilah suatu hal yang sangat luar biasa, dan kami selalu ya, siap bekerjasama dan mendukung yang dilakukan BI. Ini akan merupakan kepada petani dan kepada masyarakat Aceh. Terkait pengembangan dan pemasaran kakao, menurut Susanto, Ketua Kelompok Tani Bukit Coklat, dirinya sangat membutuhkan satu badan atau usaha yang betul-betul memperhatikan kesejahteraan para petani. Karena selama ini petani selalu dirugikan oleh agen penampung yang mempermainkan harga. Kita sangat membutuhkan adanya suatu badan usaha yang benar-benar peduli, karena selama ini kami selalu dirugikan oleh agen penampung. Seperti contohnya, kalau kakao harganya naik, para agen tetap membeli dari petani harga lama. Tetapi bila harga turun, oleh agen langsung membeli dan dari kami dengan harga murah. Berikut wawancara Susanto, Ketua Kelompok Tani Bukit Coklat Sare Aceh Besar. Terima kasih Pak, alhamdulillah sekali kami dari petani dengan adanya kedatangan dari BI, kemudian dari Pak Irwan, itu adalah menjadi tantangan dan motivasi bagi kami. Makanya kenapa kami bilang motivasi? Dengan datangnya itu, berarti kita bagi termotivasi untuk bangkit. Nah, selama ini yang kejadian selama kami lakukan selama ini, mitra kami tidak ada. Begitu ada barang, tidak tahu dilempar kemana. Nah, itu menjadi motivasi besar. Kemudian yang kedua adalah tantangan. Nah, tantangan kami apa? Kami harus betul-betul meraih petani yang tangguh. Nah, untuk menghasilkan produk yang lebih baik kualitasnya. Selama ini mungkin bukan produk tidak kualitas, berkualitas, tapi alangkah lebih baik, lebih tingkatkan lagi gitu. Nah, jadi alhamdulillah dengan kedatangan dari bapak-bapak ini adalah menjadi mitra yang luar biasa bagi kami. Nah, motivasi kami mungkin semakin bangkit. Nah, gitu ya. Nah, semangat kami untuk berkebun, untuk memperbaiki kebun, nah, itu mungkin akan lebih baik. Terima kasih sekali dan sangat tersupport bagi kami. Tersupport dengan kedatangan Pak Irwan dan Pak Kristan. Nah, kita jangan cerita muluk-muluk. Nah, dengan kami kapasitas kami di sini 70 orang, nah, yang selama ini kami handle, insya Allah, karena kami dengan ada kekuatan, setiap 1 minggu sekali kami ada pertemuan. Nah, di situ kita memecahkan masalah. Nah, kemudian 1 bulan sekali kita ada pertemuan gabungan kelompok tani. Nah, di situ setiap kelompok apa masalah. Nah, situ kami dari situ sudah kuat, apalagi dengan ada bimbingan dan binaan dari bapak-bapaknya. Nah, kami optimis itu. Nah, yakin. Terima kasih Bang ya. Dari Sare Aceh Besar, Heri Duta Metro TV melaporkan. Itu kami sama fasilitator daerah. Ya mungkin beda sedikit, saya sudah bisa menciptakan pengolahan ya. Ya gitu ya. Nah, itu iya. Pak Madi juga tahun 2021 sebagai Breaking News Duta Metro TV.